Perbandingan trigonometri. Perbandingan dan fungsi trigonometri secara umum meliputi sudut, arah perhitungan sudut, besar sudut dalam suatu lingkaran, dan sarana untuk menghitung sudut. Ukuran sudut. Sudut dapat diukur dalam satuan derajat, menit, detik, dan radian. 1. Ukuran sudut dalam derajat. Pada sebuah jam analog, terdapat sebuah jarum jam yang dapat diputar bebas terhadap titik pangkal jarum. Titik pangkal ini diberi nama titik O. Titik O terletak pada garis mendatar OX. Jika A terletak pada garis OX, dan titik ujung jarum berada mula-mula di titik A, maka sudut yang dibentuk oleh jarum terhadap garis OX sama dengan 0 derajat. Gerak jarum jam dapat diwakilkan oleh gerak dari jari-jari lingkaran, sehingga ukuran besar sudut dapat ditentukan oleh jarak putar jari-jari lingkaran terhadap garis OX. Jika jarum jam digerakkan dari titik A menuju titik B, kemudian digerakkan terus menuju titik C, dan terus bergerak hingga menuju titik awal, maka jarum jam ini bergerak dalam satu putaran. Panjang lintasan yang ditelusuri oleh jarum jam adalah keliling lingkaran, dan besar sudut yang disapu oleh jarum jam adalah 360 derajat. Definisi 1 derajat. 1 derajat didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Atau dapat disebutkan bahwa 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Berdasarkan definisi, 1 putaran adalah 360 derajat. Maka, untuk setiap sudut yang besarnya kurang dari 1 putaran, dapat kita ketahui besarnya dengan mencari tahu seperberapa besar jarak putarannya terhadap 1 kali putaran penuh. 2. Ukuran sudut dalam menit dan detik. Ukuran sudut yang lebih kecil dari derajat adalah menit dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit. Maka, 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Sebagai contoh, jika diketahui sudut alfa sama dengan 127 derajat 24 menit, maka nyatakan sudut alfa dalam notasi desimal. Langkah pertama, bagian yang berukuran menit yaitu 24 diubah ke bentuk derajat. Karena 1 menit sama dengan 1/60 derajat, maka untuk 24 menit sama dengan 24 dikalikan 1/60 derajat, sehingga dihasilkan 24/60 derajat. 24/60 derajat dapat disederhanakan menjadi 2/5 derajat, sehingga menghasilkan 0,4 derajat. Dengan demikian, maka 127 derajat ditambah 24 menit sama dengan 127 derajat ditambah 0,4 derajat sama dengan 127,4 derajat. 3. Ukuran sudut dalam radian. Terdapat 2 buah lingkaran dengan titik pusat yang sama, yaitu O, dan panjang jari-jarinya berbeda, yaitu OR1 dan OR1 aksen. Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa juring R1 OR2 diperoleh dari juring R1 aksen OR2 aksen, yang diperbesar dengan titik pusat di O. Dengan demikian, karena juring R1 OR2 sebangun dengan juring R1 aksen OR2 aksen, maka berlaku hubungan panjang busur R1 R2 dibagi panjang jari-jari 1 sama dengan panjang busur dari pembesaran R1 dan pembesaran R2
dibagi pembesaran dari panjang jari-jari 1. Hubungan ini menunjukkan bahwa perbandingan tidak dipengaruhi oleh panjang jari-jarinya, tetapi dipengaruhi oleh besarnya sudut R1 OR2. Jika panjang busur R1 R2 sama dengan jari-jari, maka panjang busur R1 R2 dibagi dengan OR1 adalah 1. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa besarnya sudut R1 OR2 sama dengan 1 radian. 1 radian didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Mengubah ukuran sudut. Terdapat suatu sudut yang besarnya setengah putaran penuh. Karena sudut PMQ merupakan sudut setengah putaran penuh, maka besar sudut PMQ dalam ukuran derajat adalah 180 derajat. Sementara itu, besar sudut PMQ dalam ukuran radian adalah panjang busur PQ dibagi dengan panjang garis MP. Panjang busur PQ adalah setengah dari keliling lingkaran, yaitu Pi dikali R. Sementara panjang garis M ke P adalah panjang jari-jari lingkaran. Sehingga diperoleh sudut PMQ sama dengan R. Jadi, besar sudut PMQ dalam radian adalah Pi kali radian. Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa 180 derajat sama dengan Pi radian, sehingga diperoleh 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi Pi, atau 1 derajat sama dengan Pi dibagi 180 radian. Jika nilai Pi sama dengan 3,1459, maka akan diperoleh 1 derajat sama dengan 0,017453. 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi Pi. Karena Pi adalah 3,1459, maka 1 radian sama dengan 57,296. Sebagai contoh, nyatakan ukuran sudut 60 derajat dan 25 derajat 30 menit dalam ukuran radian. Untuk soal nomor 1, berdasarkan rumus, diketahui bahwa 1 derajat sama dengan Pi per 180 dikali radian. Karena nilai sudut yang diketahui adalah 60 derajat, maka didapatkan 60 derajat sama dengan Pi dibagi 3 radian. Untuk soal nomor 2, berdasarkan rumus, diketahui bahwa 1 derajat sama dengan 0,017453 radian, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah 30 menit menjadi derajat, yaitu dengan mengalikan 1/60 dengan 30 menit, sehingga menghasilkan 25,5 derajat. Selanjutnya, karena 1 derajat sama dengan 0,017453 radian, maka menghasilkan 0,4450525 radian. Sebagai contoh lain, sebuah roda melaju dengan kecepatan 50 rpm dengan rpm sama dengan putaran per menit. Tentukan laju sudut radian tersebut dalam satuan putaran per detik. Karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka akan menghasilkan 5/6 putaran per detik. Jadi, 50 rpm sama dengan 5/6 putaran per detik. Hubungan panjang busur, sudut pusat, dan jari-jari lingkaran. Suatu lingkaran berpusat di O dan mempunyai jari-jari R. Busur PQ membagi sudut pusat POQ yang besarnya A radian. Jika ukuran suatu sudut dalam radian merupakan perbandingan antara panjang busur terhadap jari-jari lingkaran, maka panjang busur PQ sama dengan alfa dikali R. Jika suatu lingkaran memiliki jari-jari R satuan dan terdapat sebuah busur dengan panjang S yang membatasi sudut pusat sebesar alfa radian, maka berlaku S sama dengan alfa dikali R.
Sebagai contoh, diameter roda sebuah mobil adalah 60 cm. Mobil bergerak dengan laju kecepatan 54 km per jam. Maka, hitunglah laju sudut dari gerak roda mobil tersebut dalam satuan radian per detik. Dari diameter roda, dapat diketahui panjang jari-jari adalah 30 cm. Selanjutnya, kita ubah laju kecepatan dalam satuan cm per detik. Karena 1 km adalah 100.000 cm dan 1 jam adalah 3.600 detik, maka diperoleh laju kecepatan sama dengan 1.500 cm per detik. Untuk menghitung laju sudut, bagikan laju kecepatan dengan jari-jari, sehingga menghasilkan 0,5 radian per detik. Perbandingan trigonometri. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan titik sudut siku-siku di C. Panjang sisi di hadapan sudut A adalah A. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C. Sisi A disebut sisi yang berhadapan dengan sudut A. Sisi B disebut sisi yang berhadapan dengan sudut B, dan sisi C disebut sebagai hipotenusa atau sisi miring. Dari besaran-besaran panjang sisi segitiga siku-siku, dapat ditentukan 6 perbandingan, yaitu A per C, B per C, A per B, C per B, B per A, dan C per A. Keenam perbandingan tersebut disebut sebagai perbandingan-perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin alfa sama dengan sisi di hadapan sudut alfa dibagi dengan hipotenusa. Cos alfa sama dengan sisi di dekat sudut alfa dibagi dengan hipotenusa. Tangen alfa sama dengan sisi di hadapan sudut alfa dibagi dengan sisi di dekat sudut alfa. Kotangen alfa sama dengan sisi di dekat sudut alfa dibagi dengan sisi di hadapan sudut alfa. Sekan alfa sama dengan hipotenusa dibagi dengan sisi di dekat sudut alfa. Kosekan alfa sama dengan hipotenusa dibagi dengan sisi di hadapan sudut alfa. Berdasarkan keenam definisi di atas, didapat beberapa rumus kebalikan. Sin alfa adalah 1 per kosekan alfa, cos alfa adalah 1 per sekan alfa, tangen alfa adalah 1 per kotangen alfa, kotangen alfa adalah 1 per tangen alfa, sekan alfa adalah 1 per cos alfa, dan kosekan alfa adalah 1 per sin alfa. Definisi lingkaran satuan. Nilai perbandingan trigonometri tidak bergantung kepada panjangnya sisi-sisi segitiga, tetapi bergantung pada besarnya sudut. Maka, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dapat lebih mudah dipahami dengan menggunakan lingkaran satuan. Lingkaran satuan adalah suatu lingkaran yang berpusat di O 0,0 dengan bentuk umum X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, dengan X dan Y adalah bilangan real. Misalkan, terdapat titik P, X, Y pada lingkaran yang terletak pada kuadran pertama, sehingga sudut alfa derajat adalah sudut lancip. Titik P aksen adalah proyeksi titik P terhadap sumbu X, sehingga OP aksen sama dengan X dan P aksen sama dengan Y. Berdasarkan definisi perbandingan trigonometri, didapat hubungan antara lain sin alfa derajat sama dengan P aksen dibagi dengan OP sehingga menghasilkan Y. Kosinus alfa derajat sama dengan OP aksen dibagi dengan OP sehingga menghasilkan X. Tangen alfa derajat sama dengan P
P aksen dibagi dengan O P aksen sehingga menghasilkan Y per X. Dengan syarat X tidak sama dengan 0. Dengan demikian, lingkaran dengan koordinat titik P, X, Y dinyatakan sebagai P kosinus alfa derajat sin alfa derajat. Metode penyajian ini digunakan dalam menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa. 1. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Jika koordinat titik P adalah 1,0 dan alfa derajat sama dengan 0 derajat, maka kaki sudut OP berhimpit dengan sumbu X positif, sehingga didapat P kosinus alfa derajat sin alfa derajat. Karena P terletak pada posisi 1,0, maka akan diperoleh kosinus 0 derajat sama dengan 1, sin 0 derajat sama dengan 0, dan tan 0 derajat sama dengan 0. 2. Nilai perbandingan trigonometri untuk 30 derajat. Jika alfa derajat sama dengan 30 derajat, maka sudut OP P aksen sama dengan 60. Akibatnya, sudut OPQ membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi OP sama dengan OQ sama dengan PQ sama dengan 1. Karena segitiga OPP aksen sama dan sebangun dengan segitiga OQP aksen, maka PP aksen sama dengan QP aksen sama dengan setengah, sehingga didapat Y sama dengan setengah. Karena segitiga OPP aksen siku-siku di P aksen, maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, didapat hubungan sisi depan sudut kuadrat ditambah sisi dekat sudut kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Atau sisi depan sudut kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi dekat sudut kuadrat. Karena sisi miring adalah 1 dan P aksen adalah setengah, maka akan diperoleh O P aksen kuadrat sama dengan 3/4. Sehingga didapat O P aksen atau nilai X sama dengan setengah akar 3. Dengan demikian, telah diketahui titik P berada pada posisi P setengah akar 3, setengah. Sama dengan P kosinus 30 derajat, sin 30 derajat. Sehingga diperoleh hubungan sin 30 derajat sama dengan setengah, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan tan 30 derajat sama dengan sin 30 dibagi cos 30, sehingga menghasilkan sepertiga akar 3. 3. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Jika alfa derajat sama dengan 45 derajat, maka akan terbentuk segitiga OPP aksen dengan siku-siku di P aksen, dan panjang sisi OP aksen sama dengan PP aksen, sehingga diperoleh X sama dengan Y. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, didapat hubungan sisi depan sudut kuadrat ditambah sisi dekat sudut kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Karena nilai OP aksen sama dengan X dan PP aksen sama dengan Y, selanjutnya karena nilai Y sama dengan X, maka dapat juga dituliskan sebagai 2X kuadrat sama dengan 1, sehingga menghasilkan X kuadrat sama dengan setengah atau X sama dengan akar setengah sama dengan setengah akar 2. Dari perhitungan tersebut, kita peroleh P setengah akar 2, setengah akar 2 sama dengan P cos 45 derajat, sin 45 derajat.
Dengan demikian, diperoleh hubungan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, tan 45 derajat sama dengan sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat, sehingga menghasilkan 1. Dan kotangan 45 derajat sama dengan 1. Perbandingan trigonometri sudut-sudut semua kuadran. 1. Sudut-sudut dalam kuadran. Terdapat 4 wilayah atau kuadran yang didasarkan pada besarnya sudut X. Kuadran 1, yaitu sudut-sudut X derajat dengan X derajat lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kuadran 2, yaitu sudut-sudut X derajat dengan X derajat lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kuadran 3, yaitu sudut-sudut X derajat dengan X derajat lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Kuadran 4, yaitu sudut-sudut X derajat dengan X derajat lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri, dibutuhkan pendefinisian secara geometri analitis. Terdapat ruas garis OA yang dapat diputar terhadap titik asal O sehingga sudut XOA berubah dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Pada ruas garis OA dapat diletakkan titik P, X, Y dengan X apsis dan Y ordinat, sehingga diperoleh R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena R menentukan jarak dari titik O ke titik P, maka tanda dari R adalah positif. Untuk sudut XOA sama dengan alfa derajat, maka sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tan alfa sama dengan Y per X, kotangan alfa sama dengan X per Y, sekan alfa sama dengan R per X, kosekan alfa sama dengan R per Y. Tanda-tanda perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Kuadran 1, yaitu alfa derajat lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat, karena apsis X positif dan ordinat Y positif, sehingga diperoleh semua nilai perbandingan trigonometri positif. Kuadran 2, yaitu alfa derajat lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, karena apsis X negatif dan ordinat Y positif, sehingga diperoleh nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Kuadran 3, yaitu alfa derajat lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Karena apsis X negatif dan ordinat Y negatif, sehingga diperoleh nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Dan yang terakhir, kuadran 4, yaitu alfa derajat lebih dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Karena apsis X positif dan ordinat Y negatif, sehingga diperoleh nilai perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sebagai contoh, diketahui tan alfa derajat sama dengan minus 5/12 pada kuadran 4. Tanpa menggambar, tentukan perbandingan trigonometri sin alfa derajat dan cos alfa derajat. Karena tan alfa derajat sama dengan Y per X dan alfa derajat di kuadran 4, maka didapat
Y negatif dan X positif. Dengan demikian, akan diperoleh Y sama dengan minus 5 dan X sama dengan 12. Dari rumus Pythagoras, dapat ditentukan bahwa R sama dengan 16. Dari perhitungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa sin alfa derajat sama dengan Y dibagi R dan cos alfa derajat sama dengan X dibagi R.